warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Rosani Rahayu. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana UHAMKA, program studi pendidikan dasar. Kali ini saya ingin membahas tentang tantangan penerapan pendidikan karakter pasca belajar dari rumah. Apa itu pendidikan karakter? Menurut Thomas Likona, pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Kemendikbud sendiri pada tahun 2016 telah mengeluarkan program penguatan pendidikan karakter yang bertujuan untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Menurut Thomas Likona, penerapan pendidikan karakter terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah knowing the good. Knowing the good adalah memperkenalkan karakter-karakter baik kepada anak. Harapannya setelah anak kenal dengan karakter-karakter baik, maka akan loving or desiring the good, atau mencintai karakter-karakter baik tersebut. Setelah tahu dan mencintai karakter-karakter baik, harapannya anak dapat acting the good, yaitu melakukan tindakan karakter-karakter baik dalam kesehariannya. Penerapan pendidikan karakter sendiri sebelum BDR di sekolah karakter tempat saya mengajar dibagi menjadi 2 pengaliran, yaitu dengan terintegrasi dan dengan kegiatan formal di pagi hari. Melalui kegiatan pilar terintegrasi, guru akan melakukan apresiasi, motivasi, dan pengingatan selama pembelajaran berlangsung di sekolah. Jadi, anak akan terus dikelilingi dengan karakter-karakter baik selama pembelajaran berlangsung. Pada kegiatan formal, pendidikan karakter dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu knowing, reasoning, feeling, dan acting, reasoning, feeling. Ketika pandemi berlangsung, pendidikan karakter memiliki kendala tersendiri dalam penerapannya. Pada penerapan terintegrasi, kendala-kendala yang dihadapi seperti waktu pembelajaran yang terbatas menyebabkan engagement antara guru dan siswa juga berkurang. Karena waktu yang terbatas pula, tidak semua karakter bisa muncul selama pembelajaran, sehingga guru sulit untuk melakukan apresiasi, motivasi, maupun pengingatan. Pada saat kegiatan formal sendiri, kendala yang dihadapi adalah yaitu kegiatan acting, feeling, reasoning. Permasalahan pendidikan karakter pasca pembelajaran kembali tatap muka yang dihadapi oleh kami guru-guru di sekolah, yang pertama dari sisi kedisiplinan. Ya, karena siswa kembali belajar di sekolah yang sebelumnya belajar dari rumah dengan kondisi secara waktu mungkin belum teratur, lalu kemudian mendapat tantangan untuk mengatur kembali kegiatan-kegiatannya sehingga lebih disiplin. Ini menjadi salah satu PR tersendiri. Lalu kemudian dari sisi kemandirian, siswa yang terbiasa ketika di rumah mendapatkan banyak bantuan dari orang dewasa, ketika di sekolah juga harus beradaptasi karena di sekolah mereka dituntut untuk kembali menjadi anak yang mandiri. Lalu yang ketiga, dalam hal tanggung jawab, siswa juga masih perlu diingatkan tanggung jawabnya terhadap tugas-tugas di sekolah, karena pada saat BDR hal tersebut diingatkan oleh orang-orang dewasa di rumahnya. Dalam hal kesantunan menjadi salah satu tantangan tersendiri karena selama BDR anak-anak mengakses banyak internet yang kondisinya tidak patut, sehingga ketika kegiatan kembali tatap muka di sekolah, anak membawa habit-habit tersebut yang dipelajari dari internet ke sekolah dengan bahasa maupun perilaku yang juga kurang patut. Lalu kemudian terkait dengan kerjasama, kegiatan yang melakukan kerjasama selama BDR memang minim, sedikit, sehingga akhirnya ketika siswa kembali belajar di sekolah, kerjasama ini menjadi hal yang perlu dibiasakan kembali dilakukan oleh siswa dengan teman-temannya. Dalam hal kepemimpinan,
menjadi tantangan tersendiri juga karena minimnya kegiatan berkelompok menyebabkan karakter kepemimpinan dalam anak juga belum muncul, sehingga guru perlu terus mengasah kepemimpinan anak dalam berbagai kegiatan berkelompok. Lalu dalam hal keamanan, karena siswa banyak mengakses internet di rumah, sehingga akhirnya pada saat kembali ke sekolah bermain bersama teman-teman, ada permainan-permainan dalam games yang diakses oleh anak dan mengandung kekerasan, itu kemudian dibawa ke sekolah. Inilah kendala-kendala pendidikan karakter yang dihadapi oleh sekolah. Lalu bagaimana solusinya? Solusi yang bisa dilakukan oleh sekolah dan juga melibatkan orang tua tentunya. Yang pertama adalah penguatan pilar karakter terintegrasi. Jadi guru total mungkin, lalu kemudian sebisa mungkin untuk melakukan penguatan penerapan pilar karakter terintegrasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung, sehingga sedikit demi sedikit anak akan terus-menerus dikelilingi oleh karakter-karakter baik. Jadi ketika anak lupa dengan perilakunya, maka guru bisa terus mengingatkan dengan pantang menyerah. Lalu kemudian program individual. Untuk anak-anak yang secara karakter memang perlu treatment secara individu, maka guru perlu menindaklanjutinya secara individual agar siswa tersebut bisa mencapai perilaku karakter terbaik yang bisa dilakukan. Lalu kemudian yang ketiga adalah optimalisasi peranan orang tua. Peranan orang tua sebelum pandemi sudah sangat baik dalam hal bekerja sama dengan sekolah terkait dengan pendidikan karakter. Harapannya setelah sekolah kembali tatap muka, orang tua bisa kembali menjalani perannya sebagai mitra sekolah dalam menerapkan pendidikan karakter pada anak. Terakhir, sebelum ditutup, ada quotes dari Theodore Roosevelt, yaitu to educate a person in mind and not in morals is to educate a menace to society. Jadi mendidik seseorang hanya dalam berpikirnya saja tapi tidak dalam hal moral, maka seperti mendidik kehancuran suatu masyarakat. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.